Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Nur Rahman dengan NIM 237111092 dari Prodi Kedokteran. Pada video kali ini saya akan memberikan ceramah mengenai adab dan ilmu sebagai jati diri bagi seorang mahasiswa UI. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang berbahagia ini. Kemudian sholawat dan juga salam tidak lupa kita selalu curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya bilang di awal video tadi, saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai adab dan juga ilmu sebagai jati diri bagi seorang mahasiswa UI. Yang pertama, seperti yang kita tahu, sebagai seorang mahasiswa tugas kita atau tanggung jawab kita adalah belajar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 11 tadi disebutkan bahwa Allah itu akan meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kita memiliki ilmu, maka Allah akan meninggikan kita itu beberapa derajat. Kemudian selain itu juga, selain daripada kita memiliki ilmu, kita tuh juga harus memiliki adab. Kenapa adab itu penting? Karena adab itu merupakan suatu etika atau suatu perilaku dan juga perbuatan yang bisa memberikan berkah terhadap ilmu yang akan kita pelajari, ilmu yang akan kita sampaikan kepada orang lain, seperti itu. Kemudian tanpa adab sendiri, ilmu yang kita peroleh itu mungkin tidak bisa menjadi berkah bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain yang kita sebarkan ilmu tersebut. Kemudian kemudian beberapa contoh dari adab atau etika yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa ketika sedang pembelajaran di kampus atau dimanapun, itu bisa dilakukan dengan contoh seperti yang pertama, menghormati guru dan juga dosen. Kenapa hal itu penting? Karena guru ataupun dosen itu merupakan salah satu orang tua kita yang ada di kampus maupun yang ada di sekolah. Kemudian juga guru dan juga dosen itu juga merupakan pemberi ilmu atau orang yang akan menyampaikan suatu ilmu yang sebelumnya kita itu tidak tahu yang akan disampaikan kepada kita, sehingga kita itu menjadi lebih mengetahui hal-hal yang sebelumnya kita tidak ketahui. Kemudian selain menghormati guru dan juga dosen, kita itu juga bisa seperti menghadiri perkuliahan atau kelas itu tepat waktu, karena waktu itu merupakan salah satu bentuk contoh kedisiplinan kita dan juga salah satu bentuk contoh penghargaan kepada dosen ataupun guru yang akan mengajar di kelas kita. Karena misal ketika kita berangkat kuliah itu tepat waktu, pasti dosen juga akan lebih senang atau lebih merasa lebih tenang dalam saat menyampaikan ilmu. Berbeda cerita ketika kita menghadiri perkuliahan itu tidak tepat waktu, seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan dengan contoh saat pembelajaran di kelas itu kita selalu aktif. Misal kita itu bertanya, misal kita itu ketika ditanya oleh dosen kita bisa menjawabnya, kita memperhatikan, seperti itu. Karena dengan keaktifan atau dengan kita menjawab pertanyaan dari dosen dan ketika kita bisa menjawab pertanyaan dari dosen, maka dosen akan menganggap bahwa ilmu yang mereka sampaikan itu bisa kita terima dengan baik, bisa kita terima dengan benar. Kemudian yang kedua, tadi kan sudah berbicara tentang adab atau etika. Kemudian yang kedua, saya ingin memberikan
memberikan nasihat atau memberikan suatu narasi, yaitu mengenai pentingnya ilmu itu bagi seorang mahasiswa sendiri. Yang pertama, saya akan membuka dengan dalil terlebih dahulu, yaitu dengan surat Az-Zumar, Quran surat Zumar ayat 9 yang berbunyi, Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya yaitu, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Dari Quran surat Az-Zumar ayat 9 tadi bisa diambil kesimpulan bahwa ketika ada atau enggak sih perbedaan antara orang-orang yang berilmu ataupun orang-orang yang tidak berilmu. Nah, dan di ayat tersebut juga dijawab, yaitu sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Dari situ bisa di garis bawahi bahwa orang-orang yang berilmu itu pasti bisa menerima suatu pelajaran atau menerima suatu ilmu yang disampaikan oleh orang lain, seperti contohnya dosen ataupun guru. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut itu pasti juga diperlukan beberapa cara. Contohnya yang pertama yaitu niat yang ikhlas terlebih dahulu. Nah, kita tuh harus meniatkan menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya kita itu meniatkan belajar atau memperoleh ilmu itu untuk gelar, untuk pekerjaan ataupun gaji seperti itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga pernah bersabda yang bunyinya, barang siapa menuntut ilmu untuk berdebat dengan orang bodoh atau mendebat para ulama atau untuk mengalihkan pandangan orang kepada dirinya, maka ia di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian selain niat yang ikhlas, kita itu juga bisa mewujudkannya dengan belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun itu contohnya bisa dengan memanfaatkan waktu yang baik, seperti misal di kelas itu, misal kita datang ke kelas kemudian dosennya tidak bisa datang ke kelas, maka kita itu bisa belajar mandiri, tidak malah main seperti itu. Kemudian yang terakhir, setelah kita mendapatkan ilmu, kita itu juga harus mengamalkan ilmu yang sudah para dosen dan juga para guru itu berikan kepada kita, karena ilmu yang tidak diamalkan atau tidak disebarluaskan lagi itu sama aja seperti pohon yang tidak berbuah, seperti itu. Nah, mungkin dari hal-hal yang sudah saya sebutkan di atas tadi itu, kita sebagai mahasiswa itu haruslah senantiasa menjaga etika dan juga tetap harus semangat dalam menuntut ilmu. Karena jika kita niat kita ikhlas, kemudian niat kita baik, maka Allah Subhanahu wa taala itu juga akan memberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam proses kita itu menuntut ilmu, sehingga ilmu yang kita peroleh, ilmu yang kita sebarluaskan lagi itu mendapatkan keberkahan. Demikian ceramah singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.